Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama pada kesempatan kali ini coba akan mendiskusikan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul atau utusan penebar rahmah untuk semesta alam, atau di dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya 107 disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Mungkin kita bersama-sama sudah sangat meyakini bahwa memang Rasulullah SAW itu adalah rahmat untuk alam semesta. Namun, apakah kita betul-betul mampu merasakan bahwa Rasulullah SAW itu sebagai rahmat bagi semesta alam? Nah, itu menjadi satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama agar kita betul-betul merasakan bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat bagi semesta alam. Apalagi ini di tengah satu kondisi di mana saat ini di Perancis kemarin ada orang yang sampai melecehkan Rasulullah SAW itu. Kemudian apakah mereka itu tidak merasakan sama sekali rahmat yang ditebarkan oleh Nabi Muhammad, yang ditebarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad sebagai utusannya, kok sampai melecehkan? Nah, kalau pertanyaan itu kita sampaikan kepada mereka, lebih dulu sebetulnya pertanyaan itu harus disampaikan kepada kita sendiri. Apakah kita itu betul-betul sudah mampu merasakan rahmat dari Rasulullah SAW? Karena itu tadi di surat Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah engkau aku utus wahai Muhammad, kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Nah, diri kita sudah merasakan itu. Saudara-saudari yang saya hormati, untuk merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak bisa setiap orang merasakannya. Karena bagaikan begini, ada satu ilustrasi. Ada seorang anak kecil dalam didikan orang tuanya, lalu kemudian dia dilarang untuk memakan makanan yang itu berbahaya bagi kesehatannya. Umpamanya makan mie instan tiap hari, bahkan 3 kali sehari makan mie instan, itu kan tidak sehat. Nah, bagi anak kecil itu lezat, mengasihkan. Nah, bagi orang tua yang sudah mengetahui bahwa mie instan kalau dimakan 3 kali sehari itu berbahaya, tiap hari 3 kali sehari itu berbahaya bagi kesehatan, maka orang tua itu melarang bagi anak. Larangan orang tua kepada anak itu adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada seorang anak. Begitu juga Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu untuk rahmat bagi semesta alam. Aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad dalam bentuk Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah untuk kasih sayang bagi alam semesta. Contoh, Al-Quran melarang seseorang itu untuk mencuri. Mencuri itu adalah melindungi manusia dari kerugian bagi dirinya atau bagi orang lain. Itulah rahmat semesta alam. Nah, Allah juga melarang kita itu merusak bumi ini. Janganlah kalian merusak bumi, alam semesta ini. Nah, kalian harus menjaga alam bumi.
alam semesta ini. Maka disitulah aturan-aturan Islam itu pada dasarnya adalah untuk menyayangi manusia itu sendiri. Bahkan yang namanya zakat itu kan mengeluarkan milik diri kita, milik kita. Itu pun pada dasarnya adalah agar manusia itu mampu merasakan kasih sayang Allah. Sederhananya dan globalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala aturan-aturan syariatnya, syariat Islam melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk kebaikan manusia dan kebaikan makhluk-makhluk selain manusia. Kasih sayang Allah itu terwujud di dalam syariat Islam. Nah, kalaupun itu berat, itu seperti anak kecil tadi. Kalau anak kecil itu dididik untuk belajarlah, hafalkan bacaan sholat, hafalkan Al-Quran, hafalkan surat-surat pendek, belajarlah. Itu adalah agar anak itu nanti kalau dewasa betul-betul mampu menjadi manusia yang baik, bahkan yang berkualitas, yang memberikan manfaat kepada dirinya maupun bagi orang-orang sekelilingnya, bagi bangsa, bagi umat manusia. Intinya kan seperti itulah. Begitu juga saat aturan-aturan Allah itu untuk manusia pada dasarnya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Hanya saja bagi manusia-manusia yang belum dewasa merasakan rahmat Allah melalui Rasulullah sebagai penebar, sebagai rahmatan lil alamin ini masih sulit. Seperti anak kecil yang kadang-kadang seringkali itu masih belum bisa merasakan. Nah, oleh karena itu tugas kita bersama-sama sebagai seorang muslim yang baik itu adalah menyiapkan diri untuk mampu merasakan, menerima syariat-syariat Islam. Segala aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebagai kasih sayang kita. Kalau kita mampu merasakan itu, maka kita adalah sudah menjadi muslim yang dewasa. Sebagaimana kedewasaan seseorang yang tumbuh dari kecil, karena kecilnya itu belum mampu merasakan. Saudara-saudari rahimakumullah, untuk mampu menyiapkan diri, mampu itu merasakan, kita harus mendayagunakan segala potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Mendayagunakan segala potensi yang ada di dalam diri kita. Kata lain yang sederhana itu adalah sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh menyiapkan diri kita untuk sebagai hamba Allah yang baik. Bahasa sederhananya yang lain itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Artinya kita sungguh-sungguh menghadapkan segala aktivitas kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita akan mampu untuk merasakan rahmat Allah. Bukan hanya mampu memahaminya, tetapi mampu merasakan rahmat Allah. Contoh, betapa pada satu saat kita itu di dalam kehidupan ini mendapatkan satu ujian di dalam kehidupan ini, kita mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan menurut kita. Kalau kita memahami dengan nalar, dengan logika kedewasaan kita bahwa agama itu adalah rahmatan lil alamin, bahwa dengan nalar kedewasaan Allah itu maha kasih, Allah itu maha sayang kepada kita, yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Rasulullah dengan Al-Quran dan hadisnya itu, maka kita mempersepsi sesuatu yang tidak menyenangkan itu adalah sebagai bagian dari kasih sayang Allah. Sederhananya, sebagaimana kita itu lagi dididik oleh orang tua kita pada waktu kita kecil. Kadangkala ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi itu adalah didikan orang tua kepada kita. Begitu juga kehidupan ini, kadangkala kita menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang itu pada dasarnya adalah satu didikan Allah kepada kita dengan peristiwa-peristiwa yang itu membuat kita lebih dewasa.
yang membuat kita lebih mampu untuk lebih bersyukur, mampu untuk lebih sabar, mampu untuk lebih empati, lebih menebarkan manfaat kepada orang lain. Orang tidak akan mampu merasakan betapa laparnya orang-orang miskin kalau dia belum pernah merasakan lapar itu. Contohnya seperti itu. Kalau kita sudah mampu merasakan lapar itu, maka kita akan lebih empati kepada orang-orang yang kekurangan. Begitu juga kalau kita itu belum mampu untuk merasakan nikmat Allah yang sungguh-sungguh. Nikmat Allah yang sungguh-sungguh itu mampu dirasakan oleh manusia terutama. Kalau manusia itu pernah merasakan tidak atau kehilangan nikmat itu. Saat manusia itu kehilangan nikmat lalu dikembalikan, itu rasa syukurnya menjadi sangat besar. Kalau itu kemudian dibawa oleh manusia menjadi pelajaran yang mengiringinya setiap saat dalam kehidupan ini, maka dia akan mampu lebih bersyukur kepada Allah di segala situasi. Nah, itu adalah didikan-didikan Allah kepada kita semua. Kita tentu sangat yakin bahwa Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Kita seakan-akan selalu diingatkan oleh Allah. Di dalam sholat kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahim 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian Ar-Rahmanirrahim lagi. Itu sholat kita jalankan 5 kali. 5 kali itu 17 rakaat dalam satu hari. Nah, 17 rakaat itu kita diingatkan dengan kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Seakan-akan Allah itu berkata kepada kita, percayalah, wahai manusia, percayalah. Aku itu Ar-Rahman, aku itu Ar-Rahim, aku itu adalah Maha Kasih, aku itu Maha Sayang. Padahal, sebagai ilustrasi, kalau kita setiap hari dikasih orang uang 1 juta saja, kita minta ampun terima kasihnya itu mungkin luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya itu tiap hari, tiap waktu memberi kita dengan kasih sayangnya itu mungkin lebih dari 10 juta, mungkin lebih dari 1 juta tiap hari itu pada kita. Hanya kita tidak mampu menghitung. Itulah bentuk-bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Quran, berupa aturan-aturan agama itu. Sehingga kemudian Rasulullah di dalam Al-Quran juga disebut sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau kami utus wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat semesta alam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad kalau mampu meneladani Nabi Muhammad pasti juga akan menjadi pribadi-pribadi yang rahmatan lil alamin. Saat umat muslim itu mayoritas kebanyakan menjadi pribadi-pribadi yang rahmatan lil alamin, pasti orang-orang yang mohon maaf yang di luar Islam itu melihat Islam begitu indah. Saat seperti itu maka tidak ada orang yang akan melecehkan Nabi kita, melecehkan Tuhan kita, melecehkan agama kita, tidak ada. Kalau kita mampu menebar, mampu menauladani Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Orang-orang itu hanya belum tahu sajalah sehingga kemudian mencemooh Islam, mencemooh Nabi kita, menghina Nabi kita itu. Maka kita harus menampilkan diri kita sebagai pribadi yang rahmatan lil alamin agar kita sebagai muslim yang sebaik.